Yang meninggal ini kekurangan kita adalah pasien yang datang DOA. Artinya datang sudah dalam keadaan posisinya udah menuju ke arah mati, dead of arrival ya. Jadi dia datang di rumah sakit hanya 3-4 jam meninggal. Nah, pasien-pasien yang seperti ini kita di rumah sakit punya jadwal untuk pengambilan swab, karena tidak mungkin petugas kami yang hanya sedikit itu laboratorium standby terus ada di rumah sakit sampai tengah malam. Nah, kalau pasiennya masuk tengah malam, otomatis kami akan melakukan swab besok harinya. Nah, kalau pasien ini sampai besok hari masih hidup, masih bertahan, kami mungkin bisa ngambil swab. Tetapi bila pasien meninggal sebelum jadwal swabnya datang, nah ini yang jadi masalah kami. Dan itu tetap kami ambil swabnya untuk membuktikan apakah pasien ini positif atau negatif, supaya trackingnya jelas. Bila pasiennya positif, tracking harus dijalankan. Bila pasiennya negatif, berarti tidak perlu dilakukan tracking. Nah, untuk orang yang sudah meninggal, ada namanya mati biologis, ada yang mati biasa. Jadi orang, kenapa kami di rumah sakit dari dulu membolehkan jenazah diambil setelah 2 jam? Karena kami menunggu mati biologisnya. Artinya proses dalam tubuh tidak ada lagi. Kalau pasien itu masih hangat, berarti masih ada proses dalam tubuh. Nah, untuk pemulasaran jenazah pasien-pasien yang dengan infeksi khususnya COVID, itu dalam undang-undang itu, dalam buku pedoman, kami harus melakukan pemulasarannya di bawah 4 jam. Karena setelah 4 jam akan terjadi pemecahan sel-sel, dan itu akan mengeluarkan cairan, ya, bisa lewat mulut, lewat dubur, lewat macam-macam, dan dikhawatirkan membawa virus. Satu kali dengan virusnya keluar. Nah, kalau virusnya keluar, otomatis ini sangat infeksius kepada orang-orang sekitar situ. Makanya diberlakukan protokol COVID. Pasien dilakukan pemulasaran, dibungkus dengan plastik, dibungkus dengan kantong mayat, dimasukkan lagi di dalam peti yang dilapisi seng di dalamnya, sehingga bila cairannya keluar tidak akan merembes kemana-mana. Dan setelah itu peti matinya pun kita desinfektan dengan desinfektan. Jadi diharapkan petinya pun steril. Hanya untuk pemakaman pasien yang pertama dimakamkan, kami sebelum melakukan pemulasaran, kami berikan kesempatan kepada keluarga untuk melihat jenazah. Setelah itu kami lakukan pemulasaran, dan untuk pemakamannya kami menanyakan kepada keluarga mau dimakamkan di mana. Jadi mereka menentukan pemakamannya. Kalau jenazah ini sudah dimakamkan, aman, kita silahkan mendekati kuburannya, tidak ada masalah lagi, karena pasiennya sudah ditanam itu steril di atasnya, tidak dikhawatirkan lagi ada virus COVID di atas. Jadi bisa saja keluarga kalau pingin keluarganya dimakamkan di mana, bisa ngomong ke gugus tugas supaya dimakamkan di sana. Pemulasarannya pun kalau mereka mau, mereka bisa melakukan pemulasaran sendiri. Untuk APD kami di rumah sakit biasanya menyediakan. Seperti kasus Pancaran Kasih, itu yang melakukan pemulasaran dari pihak keluarga. Mereka mendatangkan imam untuk melakukan pemulasaran, dan rumah sakit memfasilitasi APD. Jadi begitu waktu melakukan pemulasaran, orang ini memakai APD lengkap. Mungkin itu.